Halo, selamat pagi traders. Perkenalkan, saya Rehna Marta, Technical Analyst BRI DS. Pagi ini saya akan mengulas Sepamentari terupdate 21 April 2021. Sepamentari adalah sajian pagi menu trading dari BRI dan Analisa Sekuritas yang berisi rangkuman terupdate dari pergerakan indeks, currency, dan komoditi. Terdapat pula update berita dan rekomendasi saham yang menarik secara teknikal yang dapat dijadikan referensi untuk mengambil keputusan dalam melakukan transaksi saham. Baik, saya akan mulai update pada pagi hari ini dari Key Performance Index. ISG dan LQ45 pada perdagangan Selasa kembali terkontraksi, masing-masing 0,55% dan minus 0,07%. Hal ini dikarenakan kelanjutan koreksi teknikal yang terjadi sebelumnya dan net outflow asing yang masih terjadi. Di samping itu, sentimen lonjakan kasus COVID-19 di India yang cukup tinggi sehingga membuat kekhawatiran pelaku pasar akan naiknya kasus COVID-19 di Indonesia juga. Di samping itu, BI merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih rendah. Ini menjadi 4,1% sampai 5,1% dari sebelumnya 4,3% sampai 5,3%. Hal ini menambah beban pergerakan IHSG pada perdagangan kemarin. Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat bergerak agresif dan terkoreksi cukup dalam setelah sentuh level tertinggi pada hari Senin kemarin. Hal ini akibat meningkatnya kasus COVID-19 di India yang membuat negara tersebut memutuskan untuk lockdown, sehingga beberapa negara Eropa, Asia, dan Amerika juga menutup perjalanan dari dan ke India tersebut. Para pelaku pasar di sana masih mencermati musim pendapatan kuartal pertama, walaupun sebagian besar emiten di sana telah melaporkan kinerja positif dampak dari pemulihan ekonomi. Selanjutnya, indeks Edo ditutup koreksi 0,92%, indeks VIX kembali naik ke level 18, dan walaupun masih di bawah angka 20, VIX dalam tren penguatan seminggu terakhir. Hal ini berarti kekhawatiran dan volatilitas pasar global meningkat, sehingga membuka peluang kekhawatiran di pasar saham. Indeks DXY menguat 0,15%, namun seminggu terakhir dalam tren pelemahan. Hal ini berarti dolar masih dalam tren pelemahan terhadap 7 mata uang utama dunia, sehingga berpotensi positif ke pergerakan rupiah kita. Selanjutnya, bursa saham ASEAN dan regional bergerak variatif kemarin, Hang Seng dan Shanghai bergerak mix. Pelaku pasar di sana masih merespon data ekonomi yang positif dan derasnya arus modal asing yang masuk ke pasar ekuitas Cina. Di satu sisi, terdapat kekhawatiran lonjakan kasus COVID-19 di India akan merambat ke global sehingga menghambat pemulihan ekonomi dunia secara keseluruhan. Lalu, update currency and bond yield, USD EDR melemah pada Selasa dan saat ini telah bergerak di bawah level 14.500. USD EDR dalam tren pelemahan dalam seminggu terakhir. Di samping itu, berakhirnya musim bagi dividen membuat nilai tukar rupiah cukup stabil. Selanjutnya, yield treasury kita dan US 10-year kompak turun dan keduanya dalam tren pelemahan sebulan terakhir. Hal ini harusnya berdampak positif ke pasar saham ya. Pelemahan yield US 10-year dan menguatnya rupiah, hal ini berpotensi memicu capital inflow kembali di indeks kita. Lalu G3 currency bergerak variatif dan GBP USD mengalami pelemahan sehingga dolar masih cenderung menguat sejalan dengan penguatan indeks DXY. Selanjutnya update hard and soft commodity. Komoditas metal pada Selasa bergerak variatif. Nikel masih bergerak melemah, sementara emas, timah, dan tembaga masih cenderung menguat. Sementara itu batu bara terkoreksi dan CPO melonjak 2,5%. Hal ini berpotensi menjadi sentimen positif pada pergerakan pada saham emiten CPO pada hari ini. WTI dan oil Brent ini kembali terkontraksi masing-masing 1% akibat meningkatnya kekhawatiran global akan naiknya kasus COVID-19 sehingga menunda pemulihan ekonomi dan menurunkan demand oil di sana. Selanjutnya, update dari tim Equity Research, Bank Indonesia, BI memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2021 bisa mencapai 6-7% secara year-on-year. Dibandingkan kuartal 2 2020, minus 5,32% secara year-on-year. Walau meningkatkan target pertumbuhan pada kuartal 2 2021, BI tetap merevisi pertumbuhan ekonomi tahun ini menjadi 4,1% sampai 5,1% dari 4,3% sampai 5,3% sebelumnya. Revisi dilakukan karena peningkatan konsumsi swasta yang masih terbatas, lebih rendah dari perkiraan akibat terbatasnya mobilitas masyarakat. Selanjutnya, update dari HM Sampurna, rekomendasi sell, taking profit di 1100, penjualan pada kuartal 1 2021 di industri rokok berhasil meningkat 5,4% secara year-on-year, yang didukung kenaikan segmen di bawah tier 1, namun HMSP justru membukukan penjualan terkoreksi minus 2,7% secara year-on-year. Sampurna Amile ini telah menunjukkan pola perbaikan, naik 1,8% secara year-on-year. Sementara di Samsu Nasik masih membukukan pertumbuhan negatif, yaitu 7,6% secara year-on-year. Market share di kuartal 1 2021 pun dilaporkan turun menjadi 28,1%, dibandingkan full year 2020 28,8% dan kuartal 1 2020 ini sebesar 30,3%. Selanjutnya update emiten dari Kalbe Pharma. Pada acara rutin yang diselenggarakan BRI dan Reksa Infostock Series pada Selasa kemarin, Direktur KLBF Bernardus mengatakan PLBF berharap mendapat izin uji klinis vaksin COVID-19 pada April ini. Jika berjalan sukses, maka KLBF akan mendapat izin emergency use authorization dari BPOM sebelum akhirnya bisa dikomersialkan pada kuartal 4 2021.
Untuk capex tahun ini, PLBF menganggarkan sebesar 1 triliun rupiah untuk penambahan kapasitas pabrik, jalur distribusi dan ekspansi jaringan pemasaran untuk mendukung target penjualan 2021 sebesar 5-6% secara year on year, sehingga dividen payout ratio bisa dipertahankan di level 45-55%. Selanjutnya, update dari Sumarekon, SMRA, laba bersih full year 2021 diprediksi sebesar 201 miliar rupiah atau dibandingkan full year 2020 ini 180 miliar rupiah. Sementara pendapatan diperkirakan mencapai 5,31 triliun rupiah dibandingkan full year 2020 sebesar 5,3 triliun rupiah. Capex untuk tahun ini dianggarkan sebesar 500 miliar rupiah untuk mendukung target marketing sales sebesar 3,5 triliun rupiah. Untuk detailnya, beredar bisa download supplementary di official Telegram kami dan linknya ada di caption di bawah ini ya. Selanjutnya, update trading ideas pada hari ini. IHSG hari ini diprediksi bergerak mix dengan kecenderungan melemah, dan indikator MACD positif menguat, indikator stokastik netral dead cross, dan RSI netral melemah. IHSG diprediksi bergerak di rentang 5.928 sampai 6.116 pada hari ini. Selanjutnya, ada beberapa saham yang menarik secara teknikal. Ada Indofood. Indofood rekomendasi trading buy. Dia kecenderungan membentuk pola cup and handle di akhir downtrendnya. Di sini trading range Indofood di area 6.650 sampai 6.800. Indikator MACD negatif melemah berpotensi golden cross, indikator stokastik netral menguat, dan RSI overbought. Selanjutnya MDKA buy on weakness. Di sini masih terlihat MDKA masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya. Di sini trading range untuk MDKA di area 2140 sampai 2450. Volume transaksi kemarin meningkat di atas rata-rata, MACD positif melemah, stokastik netral menguat, dan RSI netral menguat. Selanjutnya Bank Mandiri rekomendasi sell, dia telah breakdown dari uptrend channelnya. Trading range di area 6125 sampai 6300. Volume transaksi kemarin meningkat demi financial seller, indikator MACD negatif dead cross, indikator stokastik netral melemah, dan RSI netral melemah. Selanjutnya ada BVIN rekomendasi sell, trading range di area 655 sampai 800. Dan yang terakhir, RALS rekomendasi sell pula, dia berpotensi retrace setelah kemarin mencapai titik tertingginya setahun terakhir. Trading range di area 815 sampai 950. Next, update stock pick pada hari ini kita masih mempertahankan 3 saham untuk rekomendasi trend trade. Trend trade memiliki rentang waktu hold position kurang lebih 30 hari. Dan jika ada tanda bintang berarti itu rekomendasi baru. Di sini kita mempertahankan 3 saham, Indofood, Gudang Garam, dan Tower untuk rekomendasi buy. Selanjutnya rekomendasi swing trade yang memiliki rentang waktu hold position kurang lebih 3-10 hari. Di sini kita mempertahankan ICBP dan INKB untuk rekomendasi sell. Dan target ICBP di area 10.000 dan INKP ada di area 8.450. Selanjutnya rekomendasi day trade, rekomendasi harian. Di sini ada 15 saham. 8 saham rekomendasi buy dan sisanya rekomendasi sell. Di antaranya ada Indofood, MDKA, Pesap, Gudang Garam, hingga Bank BTN, dan terakhir Bank BCA. Demikian ulasan sahabat penari pada pagi hari ini. Terima kasih dan happy trading traders.